Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas IPS? Semoga kalian selalu sehat. Dan jangan lupa kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih selalu bisa melaksanakan aktivitas. Semoga tetap semangat dalam belajar meskipun lewat daring. Pada pertemuan kali ini masih seperti pada pertemuan minggu kemarin, yaitu membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dalam materi surat lamaran pekerjaan ini mengacu ke kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi isi dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan KD 4.2 yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah supaya kalian bisa mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan, serta bisa mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membaca materi yang Ibu sampaikan tentang isi surat lamaran pekerjaan, yaitu untuk memohon atau permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang ditujukan kepada instansi ataupun perusahaan. Jenis surat lamaran pekerjaan ini ada dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Dalam cara ini riwayat hidup masuk di dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Dan yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan ini kan ada lampirannya, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini bisa digabungkan, bisa juga jadi lampiran. Nah, untuk kalian apabila nanti akan mencari sebuah pekerjaan, tentunya kalian mencari sumber-sumber ataupun lowongan pekerjaan. Tanpa untuk sumber-sumber lowongan pekerjaan ini ada 3, yaitu tanpa sumber tertentu atau melalui inisiatif sendiri. Kalian berusaha untuk mencari di mana ya ada kira-kira saya bisa memasukkan lamaran. Kemudian yang kedua dengan media tertentu, misalnya media koran ataupun televisi ataupun radio. Kalian bisa memperoleh informasi tentang lowongan dari media, apalagi sekarang zamannya serba dengan media, sehingga kalian akan mudah mendapatkan informasi tentang pekerjaan. Yang ketiga yaitu referensi pihak tertentu. Ini maksudnya kalian mendapatkan informasi dari bisa teman, saudara, ataupun yang lain. Nah, perlu diingat hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama menyebutkan sumber lamaran. Dari mana kalian mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Kalau dari koran ya bisa dicantumkan nama korannya. Kemudian yang kedua, identifikasi diri lengkap dari pelamar. Jangan lupa kalian untuk menuliskan secara lengkap identitasnya, jangan menggunakan nama panggilan. Untuk
Identifikasi diri ini meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon ataupun handphone atau alat bantu komunikasi lainnya. Dan yang ketiga adalah identifikasi diri dari pelamar harus memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Kemudian ini posisi yang dikehendaki. Kalian biasanya dalam lowongan itu ada beberapa jenis pekerjaan. Nah, ini kalian bisa mencantumkan mana posisi yang diinginkan. Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan ataupun riwayat pekerjaan bila ada. Kemudian bisa juga kalian menambahkan kemampuan yang dimiliki, misalnya kursus ataupun pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kelima adalah referensi. Referensi ini bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Contohnya misalnya ada pihak-pihak tertentu yang bisa memudahkan kalian untuk masuk ke dalam instansi tersebut. Berikutnya yaitu sistematika ataupun struktur lamaran pekerjaan. Nah, ini yang paling penting ketika kalian nanti akan menulis sebuah surat, maka kalian harus memperhatikan sistematika ataupun struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal lahir pembuatan surat. Maaf ya, tadi kok tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ini adalah misalnya kalian berada di Pekalongan, ya berarti ditulis Pekalongan. Kalau kalian berada di Batang, ya meskipun kalian lahirnya di Pekalongan jangan ditulis di Pekalongan, tapi di mana tempat kalian di mana tempat tinggal kalian saat itu, yaitu di Batang. Yang kedua adalah lampiran. Nah, lampiran adalah berkas-berkas yang diperlukan ataupun data-data yang diperlukan untuk menunjang surat tadi, seperti ijazah, foto, kemudian KTP, SIM dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perihal. Halnya di sini adalah tentunya lamaran pekerjaan. Yang keempat adalah alamat surat. Alamat surat yaitu alamat tujuan surat itu ditujukan kepada instansi atau lembaga mana. Kemudian yang kelima adalah salam pembuka. Yang keenam alenia pembuka. Yang ketujuh alenia isi. Yang kedelapan alenia penutup. Yang kesembilan salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini hal yang sangat penting untuk kalian lakukan, yaitu kalau kalian menulisnya boleh menggunakan tangan ataupun diketik. Buat dengan tulis tangan ataupun diketik menggunakan komputer. Nah, jika kalian menulis dengan tulisan tangan, ini yang perlu kalian perhatikan, tulisan harus bersih dan rapih. Tidak ada coretan ataupun tip ekan. Berikutnya, ini surat itu merupakan media untuk menyampaikan maksud kita, sehingga unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini sangat perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sopan, tentunya menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Maksudnya tidak perlu menggunakan bunga-bunga bahasa. Jadi langsung ke pokok permasalahan sesuai dengan kebutuhan ataupun keperluan. Yang keempat,
bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Dari tulisan ini mampu menggambarkan bagaimana kalian dalam berpenampilan. Tulisan rapi ya biasanya orangnya rapi. Kemudian yang kelima adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal. Ini berarti sistematikanya masuk. Nah, ini dalam kita masuk ke bagaimana cara penulisan tanggal. Ini langsung ke KD 4.1 ya, berarti tadi untuk KD 3.1 materinya sudah. Sekarang untuk KD 4 bagaimana ketika kalian akan menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah pada poin penulisan tanggal. Tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah di atas identitas pengirim. Penulisan tanggal surat tidak perlu didahului oleh nama tempat atau kota. Nah, kalian bisa lihat pada contoh. Pada contoh ini Pekalongan 15 Juli 2020. Ini nama tempat diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti tanda koma, tanggal, penulisan bulan jangan lupa gunakan huruf kapital untuk nama-nama bulan, yaitu kapital di awal kata, dan tidak boleh diberi tanda titik. Jadi 2020 ya 2020, jangan 2020 titik. Biasanya kalian kan menulis setiap akhir tulisan diberi titik. Nah, ini perlu diingat, tidak ditulis tidak diberi tanda baca apapun. Berikutnya pada penulisan lampiran dan perihal. Kalian bisa perhatikan pada contoh yaitu lampiran 5 lembar ditulis dengan menggunakan huruf bukan angka ya. Jadi lampiran ditulis 5 lembar ya tulis 5 lembar. Misalnya mau menggunakan berkas ya berarti 1 berkas. Nah, untuk lampiran kalau ditulis lengkap tulisannya lampiran, kalau mau disingkat berarti lam titik. Ya, jangan lupa lam itu singkatan sehingga setelah kata lam diberi tanda titik. Kursoran tidak? Enggak maksudnya Bu. Ini ya, perhatikan ya. Untuk lampiran jika ditulis langsung lampiran, tapi ketika mau disingkat setelah lam jangan lupa diberi tanda titik. Ini kaidah kebahasaan dalam surat lamaran. Contoh ketika yang kedua yaitu contoh perihal. Kalau tadi lampiran, kalau ini perihal yaitu perihalnya surat lamaran pekerjaan. Berikutnya untuk contoh surat lamaran pekerjaan bisa kalian perhatikan ini ya. Pekalongan 15 Juli. Sebentar, ini perlu digeser lagi. Pekalongan 5 kan? Kalian lihat contoh untuk penulisan yang saya jelaskan tadi, yaitu Pekalongan 15 Juli 2020. Lampiran 5 lembar dan perihal lamaran pekerjaan. Yang berikutnya adalah alamat surat. Alamat surat yaitu surat itu ditujukan kepada perusahaan mana. Ini contohnya, yang terhormat pimpinan PT Maju Makmur. Perlu diingat bahwa untuk penulisan alamat surat
jangan ataupun tidak perlu diberi kata kepada, sehingga langsung saja kalian tulis yang terhormat. Untuk kata kepada silahkan bisa kalian letakkan di dalam map surat. Kalau untuk amplop biasanya itu diletakkan di luar, itu boleh menggunakan kata kepada, tetapi dalam suratnya kalian tidak perlu mencantumkan kata kepada. Jadi langsung yang terhormat pimpinan PT Maju Makmur Jalan. Jangan lupa bahwa jalan itu dalam kaidah kebahasaan tidak boleh disingkat JL ataupun JLN. Jadi langsung ditulis Jalan Jenderal Sudirman 17, tidak perlu diberi nomor ataupun no. Ini biasanya yang suka menyingkat nomor dengan no titik. Ini dalam kaidah dalam kaidah kebahasaan surat lamaran tidak boleh menggunakan kata nomor ataupun no. Jadi langsung saja yang terhormat pimpinan PT Maju Makmur Jalan Jenderal Sudirman 17 Pekalongan. Berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembukanya menggunakan salam nasional. Salam nasional ini berarti tidak mengenal agama apapun ya, sehingga langsung saja dengan hormat. Kecuali ini kalau kalian mau melamar di sebuah instansi yang memang betul-betul tahu bahwa backgroundnya adalah beragama Islam, maka boleh menggunakan salam assalamualaikum. Tapi untuk secara umum ini perlu kalian gunakan salam nasional. Salam nasional itu dengan hormat. Berikutnya pada bagian isi surat terdiri dari 3, yaitu bagian pembuka. Dalam bagian pembuka surat silahkan kalian cermati contoh itu. Nih, kalian bisa menggunakan bahasa seperti ini. Setelah membaca iklan yang Bapak Ibu muat dalam harian Republika, silahkan kalian perhatikan contoh bagian pembuka surat. Pada contoh 1 kalian bisa menggunakan contoh kalimat seperti ini. Setelah membaca iklan yang Bapak atau Ibu muat dalam harian Republika. Nah, ini yang perlu ditekankan adalah penggunaan bahasanya, yaitu setelah membaca, karena kalian sudah membaca iklan sehingga menggunakan kata setelah membaca iklan. Nah, ini menggunakan huruf kapital Bapak atau Ibu karena ini merupakan sapaan. Nah, jadi perlu kalian ketahui untuk sapaan dituliskan dengan huruf besar. Kemudian harian Republika, nama harian sebuah koran ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Tanggal 13 Juli 2020. Saya tertarik pada bidang yang ditawarkan. Oleh karena itu saya mengajukan lamaran pekerjaan. Nah, ini perlu diingat. Biasanya dalam menulis surat ini biasanya saya ingin mengajukan. Nah, ini dalam kaidah kebahasaan keliru. Karena kalau saya ingin berarti masih ada dalam keinginan saja. Nah, kalau sudah saya mengajukan ini ya, berarti kalau saya mengajukan ini berarti sudah ada tindakannya untuk melamar. Nah, ini bisa dibaca. Oleh karena itu saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai karyawan bagian administrasi. Seperti penjelasan Ibu tadi bahwa dalam surat perlu disampaikan jenis pekerjaan yang diinginkan. Nah, dari sekian iklan mungkin ada beberapa formasi. Nah, ini kalian menginginkan formasi administrasi ya, berarti di sini dicantumkan. Nah, ini harus ada bagian administrasi sehingga tidak salah sasaran. Adapun identitas saya sebagai berikut. Nah, bisa dicermati ya.
Untuk bagian yang contoh yang kedua, pada bagian pembuka kalian bisa menggunakan contoh kalimat seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan kalimat seperti contoh pertama, bisa juga menggunakan kalimat contoh kedua seperti ini. Berdasarkan informasi dari lowongan kerja di tempat Bapak Ibu pimpin, saya mengajukan diri untuk melamar. Ingat ya, langsung mengajukan, bukan saya bermaksud, saya ingin, itu salah ya. Karena kalau saya bermaksud dan ingin masih di dalam hati. Saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan sebagai admin operasional di PT Maju Makmur Pekalongan. Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini sangat simpel, yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini contoh yang ketiga apabila kalian ingin melamar pekerjaan tidak bersumber pada informasi, sehingga ini merupakan inisiatif kalian sendiri, yaitu kalian coba-coba untuk melamar pekerjaan, sehingga langsung saja setelah salam pembuka langsung ditulis saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi untuk contoh 1 dan kedua merupakan contoh pembuka surat berdasarkan lowongan. Nah, contoh yang ketiga adalah kalimat pembuka surat berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, berikutnya pada bagian isi surat. Nah, pada bagian isi surat silahkan kalian cermati. Di situ ada identitas. Nah, identitas ada nama, tempat, koma kalian, tempat. Berikutnya pada bagian isi surat. Silahkan kalian cermati bagian-bagian isi surat. Yang pertama yaitu identitas. Untuk identitas berisi nama, tempat tanggal lahir. Ingat ya, bukan tempat garis miring tanggal lahir, tetapi ini menggunakan tempat, koma, tanggal lahir. Berarti di sini koma berarti perincian ya, dan tempat dan tanggal lahir, bukan tempat atau tanggal lahir. Jadi menggunakan koma, bukan menggunakan garis miring. Kalau ada contoh surat yang menggunakan garis miring, berarti ini contoh surat yang kurang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Untuk tempat dan tanggal lahir kemudian pendidikan terakhir, alamat. Ini kok samperan nih Pak, Pekalongan dong kan caranya di enter kok. Pada bagian isi surat yang berisi nama, tempat, pendidikan terakhir, dan alamat, ini merupakan perincian sehingga kalian tulis dengan menggunakan huruf kecil, jangan huruf kapital. Untuk kata N, untuk huruf N, T, P, dan A. Ini menggunakan huruf kecil karena masih berupa perincian dari identitas. Kemudian di sini kok penulisannya besar, Bu? Lah ini adalah sesuai dengan kaidah bahwa nama, penulisan nama diawali dengan huruf kapital, sehingga di sini ditulis R dengan menggunakan huruf kapital. Begitu juga pada kata tempat, karena ini penulisan tempat dalam kaidah kebahasaan harus ditulis, nama kota harus ditulis dengan huruf kapital, ya ini P-nya besar. Kemudian pendidikan terakhir S1, alamat, nama, ini perlu menggunakan huruf kapital. Jadi yang di sini perincian menggunakan huruf kecil, dan yang di sini menggunakan huruf di awal kata menggunakan huruf besar karena sesuai dengan aturan penulisan nama, nama orang, nama tempat. Kemudian isinya jangan lupa, dengan ini saya mengajukan lamaran, berarti maksud
penulisan surat kalian harus dituliskan. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga administrasi. Nah, kemudian saya memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. Ini merupakan hal-hal penunjang yang sekiranya bisa memberikan banyak kesempatan kalian untuk memperoleh peluang diterimanya di perusahaan tadi. Ini ada berbahasa Inggris, bahasa Arab, dan mampu mengoperasikan komputer. Nah, berikutnya untuk bagian isi surat ini ada lampiran-lampiran. Lampiran ini disesuaikan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada kualifikasi jenis pekerjaannya. Kalau tadi karena pekerjaannya administrasi, ini untuk bahan pertimbangan perusahaan kalian bisa mencantumkan lampiran berupa foto, fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, dan fotokopi sertifikat. Bukan sertifikat tanah ya, tapi sertifikat seperti tadi yang kalian kemukakan di kualifikasi, ada sertifikat bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Berikutnya yaitu pada bagian penutup surat. Untuk penutup surat, ingat bahwa bahasa surat ini ditulis dengan bahasa yang lugas, yaitu langsung ke pokok permasalahan, tidak menggunakan bunga-bunga bahasa. Bunga-bunga bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang berlebih-lebihan. Nah, ini langsung saja ditulis dengan kalimat, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Atau boleh juga kalau tahu perusahaan itu pimpinannya perempuan, ya bisa atas perhatian Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini tidak perlu atas perhatian Bapak saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, ini perlu diingat kata mengucapkan ini adalah bentuk kalimat aktif transitif ya. Nah, ini mengucapkan jangan hanya atas perhatian Bapak saya ucapkan, karena ini satu imbuhan yang harus melekat bersama-sama. Kemudian untuk salam penutupnya, karena tadi menggunakan salam dengan hormat di awal atau di pembuka surat, maka kalimat penutupnya adalah menggunakan hormat saya, kemudian tanda tangan nama lengkap. Nama tidak perlu diberi kurung-kurung. Nah, ini biasanya ada yang ditulis dalam kurung, Reza Rahardian. Ini ya. Nah, berikutnya ini adalah lembar tugas. Kalian bisa membaca iklan yang saya tuliskan di sini, yaitu dibutuhkan segera teller Bank Syariah Mandiri. Nah, ini nanti silahkan kalian tulis surat lamarannya, tentunya sesuai dengan kaidah penulisan surat yang benar. Nah, kemudian tulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tadi di sebuah kertas folio, dikumpulkan dalam waktu 2 minggu. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semangat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.